Beliau adalah salah satu pemuda yang lagi viral di tahun-tahun ini, meraih sebagai top skor CPNS tingkat Jawa Timur Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020. Dan yang kedua, pemateri kedua juga tidak kalah hebatnya sebagai tidak asing namanya di internal Gembi sendiri maupun di Korkom Suramadu juga. Oke, panitia, apakah Mas Gandhi udah bisa gabung atau tidak? Oke, sambil menunggu dari pemateri yang pertama, saya mau nanya-nanya dulu ke Mas Arisandi. Kalau dilihat dari CV-nya yang sudah saya baca tadi malam, itu cukup hebat sebagai melihat dari prestasi yang diraih maupun dari pengalaman organisasinya. Nah, mungkin ada satu kata atau dua kata gitu Mas, sambutan bagaimana cara kita sebagai generasi yang akan mendapatkan generasi yang akan datang. Oke. Makasih sebelumnya Sauki dan juga teman-teman semua yang udah memberikan aku kesempatan yang luar biasa ini bersanding sama pemateri yang luar biasa juga. Dan jujur nanti pas penyampaian materi aku juga bukan bahasanya bukan menggurui atau menjadi lebih pintar dari teman-teman, tidak. Tapi di sini aku ingin share pengalaman dan juga ilmu yang aku dapat dari apa yang aku sudah jalanin sebelum-sebelumnya. Jadi aku harap nanti teman-teman bisa lihat lebih detail lagi overview seperti apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai generasi muda bangsa yang ingin mencapai cita-cita negeri kita, seperti itu sih. Dan aku harap nanti teman-teman bisa mengimplementasikan apa yang udah kita dapatkan sekarang agar nanti kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa ke depannya. Gitu aja sih. Luar biasa. Karena ini udah pemateri pertama udah bisa join, kita dengarkan langsung dari pemateri yang pertama ini yang sangat hebat, yang memiliki pengalaman dan juga prestasi yang cukup mumpuni. Inilah Mas Gandhi. Selamat pagi Mas Gandhi. Apakah kedengaran suara saya Mas Gandhi? Selamat. Oke. Kedengaran? Alhamdulillah kedengaran. Oke. Gimana kabarnya Mas? Pagi-pagi masih sibuk atau gimana Mas? Alhamdulillah baik Mas. Oke. Ya sibuk nih sama kerjaan juga, sama kantor juga persiapan. Udah produktif ya menjalani tugasnya sebagai di Mahkamah Agung gitu ya Mas ya? Kalau produktif sih belum mulai ya, karena belum ada pengumuman penempatan, tapi untuk pengurusan berkas sama apa hal-hal yang perlu nanti dibawa itu sudah siap. Oke. Oke, langsung saja masuki pemateri yang pertama untuk diskusi kali ini. Tapi sebelum itu saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri yang pertama. Panitia bisa. Nama Gandhi Satria Dharma SH, alamat Jalan Gang 1 nomor 24 Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, tepat tanggal lahir Sampang 17 November 1995, status belum menikah, kebangsaan Indonesia, pendidikan terakhir S1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo. Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Hak Atas Motif Batik Kabupaten Pamekasan dengan nilai IPK yang diraih sebesar 3,91 dari skala 4.00. Penelitian yang pernah ia lakukan, yang pertama ada relevansi penggunaan presidensial threshold dalam pemilihan umum serentak tahun 2019.
Dan yang kedua ada usul pembubaran partai politik oleh masyarakat dan penelitian yang pernah ia lakukan. Yang ketiga ada pelindungan hukum atas motif batik Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya publikasi artikel ini yang pernah ia laksanakan. Yang pertama ada mengukir mimpi melalui bidik misi, kontributor kisah inspiratif mahasiswa bidik misi Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu dilihat dari pengalaman organisasinya. Ini yang pertama sebagai Ketua Angkatan Paguyuban Duta Kampus Universitas Trunojoyo Madura di tahun 2016. Yang kedua ada sebagai anggota Paguyuban Duta Wisata Kabupaten Pamekasan tahun 2017. Dan yang ketiga sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam tahun 2016. Dan yang terakhir sebagai CEO Founder Trunojoyo Youth Inspiration tahun 2017. Dilihat dari prestasi maupun penghargaannya, ini cukup banyak dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena ini ada batasan waktu juga. Itu yang pertama yang lagi viral saat ini yaitu peraih top skor CPNS Jawa Timur, Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019, dan yang kedua sebagai penerima beasiswa bidik misi Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Yang ketiga wisudawan berprestasi tingkat universitas tahun 2018, dan yang keempat maupun kelima itu wisudawan terbaik dan wisudawan berprestasi tingkat Fakultas Hukum tahun 2018. Lanjut, ini ada banyak prestasi yang pernah ia raih sebanyak 28 dan tidak bisa disebutkan satu persatu, maupun adapun dari pengalaman praktek kerja. Yang pertama ada praktek kerja Pengadilan Negeri Pamekasan tahun 2017, dan yang kedua pernah praktek kerja di Kejaksaan Negeri Pamekasan di tahun 2018. Adapun seminar, workshop, dan juga pelatihannya ini juga banyak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hanya saja dalam selaku menjadi mahasiswa dia produktif mengikuti kegiatan-kegiatan dalam seminar, workshop maupun pelatihannya. Selanjutnya dilihat dari hobinya, yaitu sebagai join organisasian, dan yang kedua ada reading, writing, dan juga traveling. Itu dari kurikulum pemateri yang pertama. Mungkin pada diskusi kali ini karena ada informasi dari Mas Gandhi di tengah-tengah kesibukannya, kita diskusinya mengalir. Jadi untuk dengan format yang sudah ditentukan oleh panitia, dan nanti juga akan saya persilakan satu penanya secara langsung kepada pemateri yang pertama. Oke Mas, karena ini diskusinya mengalir, mungkin saya ingin menanyakan pembukaan terlebih dahulu dari Mas Gandhi. Dengan tema yang kita usung kali ini, generasi emas para kita bangsa, mungkin bisa kasih satu kata ataupun dua patah kata dari Mas Gandhi sendiri. Enggak, Mas? Mas Gandhi, apakah suara saya kedengeran? Halo, Mas Gandhi? Oh ini, udah ada. Halo Mas Gandhi, apakah suara saya kedengeran? Sekali lagi, Mas Gandhi, apakah suara saya kedengeran?
Mungkin dari panitia bisa menghubungi Mas Gandhi terlebih dahulu ya. Takutnya ada kendala jaringan atau gimana. Ya, ini ada, mohon maaf kepada semua peserta. Ini ada info dari Mas Gandhi, adanya kendala jaringan katanya. Masih belum bisa ya? Oke, kalau begitu untuk untuk biar waktu kita tidak terbuang percuma, mungkin dari pemateri yang kedua mungkin udah siap untuk memaparkan materinya terlebih dahulu ya. Halo Mas Arisandi, bisa kedengeran? Halo, bisa. Oke. Suara saya jelas? Jelas-jelas. Mungkin karena memang pemateri yang pertama mungkin ada kendala sinyal, jadi biar nanti menyusul gitu. Jadi saya persilakan kepada Mas Gandhi untuk memaparkan materinya. Minta tolong kepada panitia untuk PPT yang sudah disediakan oleh Mas Arisandi bisa ditampilkan. Diingatkan lagi kepada semua peserta, jika ingin menanyakan kepada para pemateri, bisa menuliskan di kolom komentar yang sudah disediakan dengan menuliskan format yang sudah ditentukan panitia. Nanti kita akan pilih 5 penanya terbaik, dan juga saya persilakan nanti untuk menanyakan secara langsung 1 orang kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Panitia, mungkin untuk PowerPoint bisa langsung ditampilkan. Oke, monggo Mas. Baik. Langsung aja nih ya. Silakan Mas. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisandi. Coba di next slide dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Arisandi Trihardiansyah. Saya mahasiswa manajemen dari angkatan tahun 2017. Saya juga sebagai bagian dari Gen B UTM dan Gen B Korkom Surabaya Madura, dan saya berasal dari UTM tentunya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya sudah sampaikan di awal bahwasannya saya berbicara bukan sebatas untuk menggurui atau mendahului teman-teman yang mungkin memiliki lebih banyak pengetahuan dan wawasan, tapi hanya saja saya di sini ingin berbagi cerita, kisah, dan juga pengalaman yang pernah saya alami sendiri dari berbagai kegiatan yang saya lakukan selama saya berkuliah di UTM. Coba di next slide ya. Oke, kita sekarang berbicara tentang generasi emas peraih cita bangsa. Ini benar-benar salah satu topik, tema, dan juga judul yang sangat luar biasa menarik dan juga cukup berat untuk dibahas, karena generasi emas peraih cita bangsa ini memiliki dua suku kata atau suku topik yang sangat luar biasa, membuat kita mumet jikalau kita hanya membahasnya santai-santai saja. Maka kita harus membahasnya dengan detail tapi tidak terlalu intensif juga. Jadi generasi emas peraih cita bangsa ini ada dua hal yang harus kita tekankan, yaitu antara generasi emas dan cita bangsa. Sebenarnya
apa generasi emas dan cita bangsa itu. Next slide. Oke, jadi big konsepnya, apa sih generasi emas itu dan apa sih cita-cita bangsa kita? Oke, lanjut. Yang pertama, generasi emas. Generasi emas itu adalah generasi energik, multitalenta, aktif, dan spiritual. Ini dilansir dari akusentani.blog yang saya baca beberapa waktu yang lalu terkait dengan masyarakat pedalaman Sentani yang ingin menjadi sosok pribadi yang berwawasan luas. Maksudnya kita tahu bersama bahwa semua kawasan Indonesia terbagi dari beberapa wilayah dan tidak semuanya merasakan hal yang sama, khususnya di bidang pendidikan, transportasi dan segala macamnya. Otomatis membuat perbedaan yang sangat besar hingga ada beberapa bagian orang-orang yang kurang beruntung dan belum bisa merasakan bagaimana menjadi sosok-sosok yang tangguh dan berwawasan luas seperti contohnya saudara-saudara kita di timur sana. Jadi di blog ini saya baca bahwasannya anak-anak Sentani ini ingin dipoles sedemikian rupa sehingga mereka bisa menjadi mutiara yang benar-benar bernilai harganya dengan cara apa? Menjadikan mereka menjadi generasi energik, multitalenta, aktif dan spiritual. Maksudnya emas ini bukan singkatan yang paten dari kata-kata tersebut, tapi saya benar-benar berpikir bahwa kata emas ini sangat mencerminkan arti dari kata energik, multitalenta, aktif, dan spiritual yang dibutuhkan oleh generasi muda. Yang pertama saya jelaskan tentang energik. Energik di sini berarti bahwasannya kita itu jangan sampai mudah menyerah, pantang mundur, dan juga kita harus selalu memiliki sikap positif akan suatu hal. Yang kedua, multitalenta. Di mana pada masa ini kita tidak hanya bisa mengandalkan satu hal keahlian kita, tapi kita harus mengkolaborasikan berbagai kegiatan dan juga keahlian yang kita miliki untuk menjadi satu dan bisa menjadi nilai tambah bagi diri kita. Yang ketiga adalah aktif, di mana sebagai seorang individu yang berada di sosial kemasyarakatan dan menjadi bagian dari sebuah bangsa dan negara, kita harus aktif dalam mengkampanyekan, mensosialisasikan, dan mengedukasi orang-orang terkait kebijakan dan juga hal-hal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi jangan sampai kita lelah untuk menjadi kritisisasi yang paling depan di kalangan masyarakat. Karena apa? Mahasiswa di sini dituntut untuk kritis dan juga mahasiswa sudah sepantasnya lah mampu mencoba menganalisis apakah kebijakan diterapkan oleh pemerintah itu baik dan benar. Apakah kebijakan yang dilakukan pemerintah itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah spiritual. Seperti yang kita tahu bahwa di dunia ini kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang berbau spiritual seperti motivasi, inovasi, terus dan juga bagaimana cara pandang kita, bagaimana cara hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Hal itu selalu berhubungan erat dengan apa yang ingin dijadikan sebagai generasi emas. Maka kompleksitas dari generasi emas tersebut sudah tercakup dalam 4 kata tersebut. Next slide. Lantas, apa sih cita bangsa kita? Kalau bagi saya sih cita bangsa itu pastinya berhubungan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Yang mana kita selalu dengar bahwa cita bangsa kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka ini sudah menjadi patennya kita untuk menyongsong Indonesia sedemikian rupa seperti apa yang diharapkan oleh para pemimpin kita di masa lalu dengan mengelaborasinya dengan keadaan-keadaan dan kondisi yang saat ini sangat aktual kita lakukan. Next slide. Lantas, how to be. Jadi dari 2 ulasan tersebut tadi kita membahas tentang generasi emasnya seperti apa dan juga apa sih cita-cita bangsa. Jika ditarik garis besar, akan mendapatkan kesimpulan bahwa apa yang dikatakan Mas Yusri tadi di awal, bahwasannya Indonesia itu memiliki cita-cita untuk menggapai 100 tahun Indonesia emas. Maka apa saja yang harus dilakukan oleh kita? Yang pertama adalah, next. Pertama, always having a dream. Jadi
jikalau negara kita memiliki cita-cita, maka kita sebagai insan-insan yang ada di dalamnya wajib memiliki cita-cita kita sendiri. Otomatis ketika kita memiliki cita-cita, kita harus mengkolaborasikannya dengan cita-cita bangsa sehingga kita dapat memberikan bantuan dan juga supporting system kepada bangsa kita dengan berupa kita meraih cita-cita kita. Yang kedua, next, technological thinking, di mana sudah kita tidak bisa memungkiri lagi bahwasannya era saat ini adalah era revolusi industri 4.0 yang mana akan berkembang ke era reformasi industri atau society 5.0. Dan hal inilah yang harus kita tonjolkan bersama bahwasanya kita tidak hanya menjadi seorang pengguna saja, tapi kita harus menjadi inisiator yang mampu menciptakan hal-hal yang inovatif berbaur dengan technological thinking. Next. Yang ketiga adalah international understanding. International understanding adalah kita bisa memahami apa sih karakteristik pemahaman orang-orang dunia internasional, apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang sekarang menjadi isu-isu hot trend, news yang benar-benar trending di dunia luar, di negara-negara lain. Bahkan sekarang banyak sekali orang-orang yang menjadikan trending news di Twitter sebagai salah satu pedoman untuk melihat, wah ada peluang nih, wah tidak ada peluang nih, seperti itu. Maka international understanding adalah salah satu hal yang menjadi fokus utama kita. Next, multi talent. Yang mana maksudnya seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya saat ini kita tidak hanya bisa mengandalkan satu kemampuan saja. Menjadi seorang dokter tanpa paham betul bagaimana cara menyusun strategi di mana kita harus membuat praktik, apakah bisa survive dengan banyaknya dokter yang ada saat ini. Maka kita sudah sepantasnya lah paham betul makna dari multi talenta adalah kita boleh fokus pada satu bidang tapi tidak melupakan bahwa bidang-bidang lain butuh kita kembangkan pada diri kita sendiri. Selanjutnya, resiliensi. Resiliensi ini bisa dikatakan sebagai ketahanan, kekuatan dan juga ketangguhan kita dalam menghadapi suatu hal dan yang sifatnya bisa saja mendadak ataupun secara berkala. Next, social actors. Sebagai mahasiswa dan juga sebagai generasi muda, ini adalah kewajiban kita bersama untuk mendukung generasi emas pada tahun 2045. Maka setelah ini saya akan menjelaskan satu persatu sebenarnya apa sih garis besar dan apa sih yang dibutuhkan dari tiap-tiap subjek yang sudah saya sebutkan sekarang. Selanjutnya, next slide. Oke. Yang pertama, ini bisa ditekan lagi, Indah. Next lagi. Nah, oke. What is your dream? Apa sih mimpi kamu? Bagi saya mimpi itu adalah angan-angan, tapi yang harus kita laksanakan. Angan-angan yang harus kita implementasikan. Angan-angan yang harus kita raih. Maka saya membuatnya menjadi dua sub pemikiran terkait dengan apa sih itu mimpi. Mimpi bagi saya adalah di mana kita bisa mengkolaborasikan yang namanya imajinasi dan juga implementasi. Di mana imajinasi ini terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah resolusi. Resolusi sendiri menurut saya adalah hal yang dinamakan perubahan ke arah yang baik. Coba kita telaah kembali. Di saat orang-orang berbondong, ayo kita bikin resolusi tahun 2021, ayo kita bikin resolusi tahun-tahun berikutnya. Maka pasti akan ada orang yang berpikir bahwa, oh berarti saya harus membuat perubahan di dalam hidup saya. Mungkin bisa berupa edukasi yang lebih baik, mungkin bisa berupa kehidupan yang lebih layak, atau bisa saja mendapatkan financial supportive yang lebih baik dari saat ini. Maka itu adalah yang namanya resolusi. Kita memiliki target, kita memiliki pandangan ke depan bahwasannya kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kita mengilustrasikan, mengimajinasikan itu sama dengan menggambarkan sesuatu hal terjadi. Jadi setelah kita membuat tujuan-tujuannya, kerangka-kerangkanya harus dibuat sedemikian rupa. Sehingga ketika kita membuat resolusi, tujuan jangka panjang dan jangka pendek, maka kita mampu menggambarkannya secara detail. Contoh,
Sauki ingin menikah pada tahun 2025 seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah kita berandai-andai apa yang harus saya targetkan, apa yang saya harus dapatkan supaya bisa menikah pada tahun 2025. Jadi ilustrasinya adalah oke, berarti saya harus memetakan nih pernikahan seperti apa yang saya inginkan ke depannya. Apakah yang berbau modern, tradisional, autentik, atau segala macam. Jika kita ingin mencoba pernikahan yang modern misalkan, berarti kita membutuhkan yang namanya budget, gedung mewah, pelaminan, dan segala macam. Nah, itu semua kita tarik garis besarnya. Apakah itu membutuhkan biaya? Kalau iya, bagaimana cara mendapatkannya? Jadi, semua hal ini berkesinambungan dari resolusi menjadi ilustrasi sedemikian rupa sehingga kita tahu tujuan kita ini benar-benar detail dan mampu kita implementasikan nanti. Tapi jangan lupa critical thinking. Ketika kita sudah berandai-andai, coba kalian pahami betul dengan pemikiran kritis kita, apakah kita mampu? Apakah itu bisa diterapkan? Apakah waktu itu cukup untuk saya mendapatkan hal-hal tersebut? Maka kita bisa lebih rasional dan realistis untuk melaksanakan apa yang kita ingin dapatkan pada kehidupan berikutnya seperti itu. Setelah kita konkretkan hal tersebut dan mampu mendapatkan sebuah pandangan bahwa oke, saya fix menikah pada tahun 2025, maka waktunya mengimplementasikan. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama planning. Rencanakan semuanya terlebih dahulu. Merencanakan itu adalah bagian dari cara kita mengimplementasikan tujuan kita. Yang pertama, kita kalau misalkan saya ingin menikah, berarti saya harus punya pekerjaan, saya harus punya rumah, saya harus punya ini. Berarti saya harus mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, meningkatkan kualitas diri, dan segala macamnya. Lalu selanjutnya, kerjakan saja. Apa yang ingin kamu kerjakan, kerjakan saja. Toh meskipun kamu mendapatkan hasil yang tidak sesuai, kamu bisa melakukan evaluasi setelahnya. Kamu lihat lagi, apa sih yang missing di dalam kegiatan dan juga usaha kamu. Apakah yang hilang dari apa yang sudah saya rencanakan. Itu semua akan terlihat dan mampu menjadikan kamu lebih sadar betul apa sih kekurangan dan kelebihan kamu sehingga kamu bisa mendapatkan mimpi kamu. Dan itu semua akan terbayar pada akhirnya. Percaya itu. Dan itu yang namanya mimpi. Selanjutnya, next Indah. Oke. Kedua adalah technological thinking. Saya ini mengutip dari teman saya, namanya itu Salma, Siti Salma, dia dari Genbi UNER. Saya tidak tahu ya, mungkin dia juga mengutip dari orang lain, tapi saya terakhir kali mendengar dari Mbak Salma ini, dan saya juga pernah dengar sebelumnya bahwasannya, don't be used by digital, but be digital. Maksudnya adalah, jangan kamu sampai dipergunakan oleh digitalisasi ataupun teknologi, tapi jadikan diri kita sebagai digital yang sesungguhnya. Maksudnya adalah ketika kita menggunakan digital, sepertinya itu adalah kebutuhan primer kita saat ini. Ketika kita sedang kemanapun kita pergi, kita sepertinya harus bersama-sama dengan HP kita menjadi teman sejiwa kita, bahkan mengalahkan pacar dan juga pasangan kita. Itu sebenarnya menjadi hal yang sudah wajar saat ini, karena memang kebutuhan kita untuk berkomunikasi, bersosial media, berkreativitas itu sudah semuanya based on social media and based on digitalization. Jadi tidak dipungkiri lagi itu sudah menjadi harkat kita sebagai manusia masa kini seperti itu. Tapi jangan sampai kita diperbudak oleh digital. Jangan sampai kita menjadi salah satu korban dari digitalisasi. Tapi bagaimana cara kita menggunakan digital itu untuk keuntungan kita adalah hal yang paling tepat. Contoh, sekarang banyak kebijakan seperti Bank Indonesia menerapkan kris, terus sistem pembayaran non tunai dan segala macamnya. Itu adalah bentuk yang diterapkan oleh pemerintah agar kita itu bisa menggunakannya dengan bijak, bukan dipergunakan oleh teknologi. Maka kita sebagai generasi muda sudah sepantasnya memiliki pemikiran seperti itu. Misalkan teman-teman ini punya gemar bermain game, Mobile Legends lah, Free Fire lah, dan segala macam. Dan coba teman-teman pikirkan, wah ini game ini kayaknya bagus ya kalau kita bikin sendiri. Apalagi kita ngangkat dengan kebudayaan kita sendiri. Coba kita pakai seperti pahlawan-pahlawan yang berasal dari negeri kita. Itu akan menimbulkan salah satu critical thinking yang mampu membuat teknologi kita berbaur dengan budaya kita. Dan hal itulah yang harus dipupuk sekarang, bahwasannya
Kita tidak harus terpaku dengan hal yang baru. Next slide. Nah, multi talent. Saya pernah berada dalam sebuah forum mahasiswa berinvestasi Bank Indonesia di Batu Malang pada waktu itu pada tahun 2018, kalau tidak salah itu Februari atau Maret. Itu adalah event pertama saya berkolaborasi dan ikut serta dalam kegiatan Bank Indonesia. Waktu itu saya belum menjadi bagian dari Genbi karena saya masih angkatan muda dan juga masih maba, golongan maba. Jadi itu semester kedua dan saya ikut serta dalam kegiatan Bank Indonesia. Saya bertemu langsung dengan Ibu Rosmaya Hadi, beliau mengisi forum di sana dan beliau berkata yang sangat lekat di ingatan saya bahwasanya zaman sekarang mahasiswa itu harus berani menguasai lebih dari satu bidang agar kita bisa survive di dunia kerja. Dan itu adalah hal-hal yang wow, amazed banget waktu itu. Dan saya langsung seperti, oh iya ya, kalau kayaknya saya berasal dari manajemen, apakah kita mampu survive? Padahal banyak juga orang-orang yang mengambil jurusan yang serupa dengan saya. Contohnya lagi, saya di sini kan sebagai mahasiswa manajemen di bidang SDM. Tentunya kalau kita mencari pekerjaan ataupun misalkan kita membutuhkan pekerjaan pada suatu saat nanti, pasti ujung-ujungnya kita akan menjadi HRD atau ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan kesempatan lebih ketika ada orang yang misalkan di bagian HRD lebih tertarik ketika melihat CV orang-orang menggunakan lulusan psikologi. Dan itu kebanyakan terjadi. Jadi orang-orang di HRD kebanyakan itu lebih memilih orang yang berada di jurusan psikologi daripada MSDM. Kenapa? Karena hubungannya langsung dengan psikologi orang. Dan hal itulah yang menjadi minus dari seorang yang hanya ingin berusaha fokus dalam satu bidang keilmuan. Jikalau kita mencoba untuk lebih kompetitif, lebih expand our intelligence, kita mencoba untuk belajar lebih banyak hal. Contohnya sebagai HRD saya harus belajar bagaimana ilmu psikologi, bagaimana saya harus belajar tentang hukum, bagaimana saya harus belajar tentang hal lain. Maka itu menjadi added value for you. Jadi ketika kamu memiliki added value, kamu akan mendapatkan notice lebih besar dan oh ini adalah potensi besar bagi orang yang ada di sekitarnya. Dan hal itulah yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Ibu Rosmaya Hadi. Next. Oke, sekarang goes to international. Seperti yang saya ucapkan sebelumnya bahwasannya kita di sini sudah sepantasnya paham betul bahwa era globalisasi sudah mendekat dan bahkan sudah bersama kita. Maka ada 3 hal yang harus kita fokuskan bersama. Yang pertama, kita harus friendly to using international language. Jadi kalau kita ingin mencoba untuk mengeksplor pengetahuan kita, untuk mengexpand relasi kita dengan orang-orang di luar sana, apakah kita bisa ketika kita menggunakan bahasa Indonesia padahal orang-orang di luar sana mampu berbahasa satu untuk bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Maka saya tidak mewajibkan teman-teman semua untuk pandai dalam berbahasa Inggris, pandai speak up, tapi saya ingin teman-teman setidaknya paham apa yang dibicarakan, apa yang terjadi di masyarakat internasional, isu-isu yang berkembang di sana, teman-teman paham dan teman-teman membaca sehingga teman-teman punya referensi bahwasannya oh ternyata yang sedang trending di dunia internasional seperti ini ya, berarti apakah saya bisa mengimplementasikannya ya di Indonesia. Jadi teman-teman punya pandangan dan wawasan bahwasannya di dunia internasional seperti ini, coba kaji apakah di Indonesia bisa dilakukan seperti itu. Dan ketika teman-teman mampu setidaknya berbahasa atau mengerti dan memahami bahasa Inggris atau bahasa internasional dan bahasa lainnya, teman-teman akan lebih dinotis orang. Oh, you can speak in any languages. Dan hal itu benar-benar amazing sekali kalau teman-teman sampai memiliki kenalan atau kolega berasal dari international student bahasa mereka. Saya meskipun tidak tahu, misalkan kemarin ketemu dengan orang Filipina di satu forum dan saya mencoba untuk memakai bahasa Tagalog. Dan itu sangat-sangat lucu tapi juga menarik karena mereka juga apresiatif sekali dengan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah coba kita
lakukan kepada mereka dan mereka apresiatif sekali. Seperti itu. Jadi bahasa-bahasa yang mudah orang pahami, ya kita cobalah untuk mendapatkan apresiasi mereka dengan cara belajar bahasa mereka, seperti itu. Mungkin saya bisa contohkan salah satu bahasa dari Cina atau Korea ya. Seperti saya paling sering dan sampai hafal ini bahasa Cina. Saya menggunakan bahasa Cina seperti ini untuk memperkenalkan diri. Ni hao ma, wo xie Andy. Jadi hal-hal seperti itu kita harus terapkan, kita harus belajar, dan bahwa ketika kita mencoba expand relation, kita harus mencoba bergaul dengan mereka. Dan saya paling suka juga bahasa Korea seperti 안녕하세요 여러분, 여러분 Andimida, panggap Mida. Jadi ketika kita berbahasa yang lain, mungkin orang lain akan tertawa dengan apa yang kita hafalkan, tapi itu adalah salah satu yang akan menarik orang. Dan relationship kita dengan orang di luar negara kita menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah concern on international issues. Jadi dalam hubungannya dengan menguasai bahasa, kita tahu bahwa sekarang di Indonesia saja nih ya, populasi teman-teman anak-anak remaja ke bawah itu sekarang sudah anak-anak yang suka K-pop, kegemaran anak-anak yang suka artis-artis barat. Bukannya artis-artis kita tidak menarik, tapi memang tuntutan kegemaran orang kita tidak bisa mengarahkan, kita tidak bisa memaksa orang itu suka sama siapa. Jadi ketika banyak generasi muda yang suka dengan K-pop, kita tidak bisa menyalahkan karena eranya sekarang digitalisasi. Teman-teman bisa mencari informasi dari berbagai belahan dunia dia menggunakan Blackpink, NCT, dan segala macam, ataupun Shopee yang juga gencar-gencaran pakai semua artis-artis K-pop. Itu adalah salah satu bentuk mereka memasarkan produk dan juga memasarkan value company mereka dengan international testing yang bisa diterima oleh kalangan muda. Dan hal itu yang membuat mereka bisa bertahan sejauh ini. Dan kalau benar kecanduan sama hal tersebut, seperti adik saya aja stay tune di depan TV sampai 5 jam itu untuk menunggu idolanya itu tampil di TV. Dan itu adalah salah satu bukti bahwasannya kita tidak bisa memaksa anak-anak muda sekarang untuk lebih cinta dengan produk lokal. Tapi cobalah, kalau misalkan produk lokal kita tidak kurang berdaya saing, maka cobalah untuk mengkolaborasikannya, lihat dan dipandang masyarakat kita sendiri ataupun masyarakat luar. Selanjutnya, involved in many international forum. Yang mana maksudnya adalah kita harus mencoba untuk expand relation dengan ikut serta dengan berbagai program. Misalkan tidak harus untuk bergabung dengan United Nations dan segala conference-nya, tapi cobalah untuk berselancar di Instagram dan coba cari-cari akun terupdate yang bisa teman-teman bahas di forum-forum internasional. Selanjutnya, next slide. What kind of resiliency of to heading for? Jadi resiliensi ini adalah satu ketahanan, ketangguhan, dan juga motivasi kita untuk bertahan dalam suatu keadaan. Yang pertama ini adalah unexpected condition. Seperti yang kita tahu, siapa sih yang bisa menduga pandemi terjadi? Siapa sih yang awalnya menduga bahwasannya pada tahun 2020 bakal ada wabah besar-besaran dan juga bakal memporak-porandakan bumi dan isinya seperti itu. Nggak ada yang bisa memprediksi itu kecuali Tuhan. Jadi teman-teman tidak harus benar-benar terpaku dengan keadaan tersebut dan merasa tertekan. Malah seharusnya kita mencoba bangkit dari solusi. Korea saja mereka bertahan dengan industri musik dan industri perdramaan mereka itu sehingga mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Nah, kita kemarin saya pernah baca Kementerian Kepariwisataan
dan juga ekonomi kreatif menggaungkan bahwasanya akan fokus untuk mencoba meng-up kembali pariwisata kita sesi kembali. Oleh karena itu, kita sudah sepantasnya lah menjadi supporting system dalam membantu 30 juta orang yang terdampak di bidang kepariwisataan karena COVID-19. Dan hal ini bisa kita lakukan dengan cara apa? Ya, kalau misalkan ada daerah-daerah kalian yang butuh bantuan untuk promosi, kita bantu di sana. Jika kita melihat ada UMKM ataupun pariwisata yang macet jalannya gara-gara pandemi, kita bantu untuk carikan solusi. Itu adalah salah satu bukti bahwasannya kita memiliki daya tahan yang kuat menghadapi berbagai tantangan dan juga disruptive condition apapun. Selanjutnya, changes. Sudah pasti setiap ada hal yang tak terduga pasti ada perubahan. Bisa itu perubahan itu konstan ataupun up and down. Tapi tidak pernah kembali ke asal. Hal ini yang saya dapat dari Pak Rinal Kasali di bukunya. Jadi kemarin-kemarin kalau yang Gen B di sini pasti pada tahu bahwanya Pak Rinal Kasali kan aktor perubahan masa kini dan juga masa lampau yang sangat luar biasa. Beliau juga berkata bahwasanya perubahan itu tergantung orangnya, mau menerima atau tidak, seperti itu. Jadi, misalkan kita ada perubahan terkait sistem pendidikan yang katanya akan diusahakan secara daring, secara terus-menerus, maka teman-teman juga harus memikirkan dan mengkritisasi lagi, apakah ini benar-benar efektif atau tidak. Jika tidak, maka coba buktikan apa sih yang membuat tidak efektifnya, dan jika iya, maka pertahankan dan juga evaluasi ke depannya seperti apa. Selanjutnya, mental health disorder. Jadi, ketahanan dan mental health adalah salah satu hal yang bertentangan, tapi harus menjadi sorot utama. Karena kebanyakan orang-orang di masa ini, seringkali orang itu merasa tertekan, merasa depresi, akhirnya anxiety mereka menggebu-gebu, kecemasan mereka berkobar. Misalkan kayak orang saat ini, gak ada pekerjaan di pandemi. Nah, itu adalah salah satu efek domino dari adanya unexpected condition seperti pandemi COVID-19. Dari pandemi, perubahan itu membuat mindset orang-orang, gimana nih, khawatir mereka gak dapat pekerjaan. Padahal sebenarnya mereka cuma kurang informasi aja. Jadi mental health disorder ini adalah bagaimana cara kita bertahan dengan cara kita mencoba expand lagi pengetahuan dan juga wawasan, keterampilan dan juga informasi yang dibutuhkan. Sehingga kalau misalkan kita hanya termenung, berpikir di rumah, ya Allah, tidak bisa mendapatkan kerjaan, ya Allah, gak punya uang, ya gak bisa lah kita keluar dari zona yang suram itu. Maka harus ada titik balik, turning point yang membuat kita mampu bertahan dan membuat kita kukuh akan pendirian kita bahwasanya di situasi apapun, saya pasti bisa bertahan hidup. Seperti itu. Lanjut. Social actors, ini yang terakhir. Jadi social actors do social action adalah salah satu tagline yang harus kita gaungkan sebagai generasi muda, karena yang pertama social actors itu harus rasional. Di mana rasional adalah kita memikirkan baik dan buruknya. Maksudnya kita membuat sebuah aksi sosial, tapi kita tidak memperhitungkan apakah ini kedepannya buruk atau baik. Maka menjadi aktor sosial adalah sudah kewajiban kita untuk mengolah kembali informasi yang ada dan mencoba memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebaikan, bukan malah menjerumuskan orang lain, seperti itu. Selanjutnya, next, valuable. Jadi sebagai aktor sosial, kita harus memiliki atau memberikan valuable lebih terhadap masyarakat yang membutuhkan. Misalkan orang-orang kekurangan pengetahuan dalam bidang pendidikan, maka kita harus membantunya dalam segi pendidikan, informasi, dan edukasi. Selanjutnya, jika kita melihat banyaknya mereka membutuhkan ketahanan mereka terhadap healthcare, mereka kurang hygiene, maka kita harus membantu mencoba mengkoordinasikan, kita carikan sponsor untuk membantu mereka dalam hal hygiene dan juga healthcare. Jadi itulah makna dari valuable sebagai aktor sosial. Selanjutnya, next.
emotional. Kadangkala meskipun kita rasional, kita harus menggunakan yang namanya emosi kita. Melihat orang-orang yang kesusahan adalah kewajiban bagi kita untuk menolongnya. Meskipun kita tidak tahu apakah itu benar-benar baik ke depannya atau tidak, tapi kita setidaknya sudah mau berusaha untuk membantu. Dan itu sebenarnya adalah hal yang lumrah sebagai kita manusia yang pengasih dan penyayang. Selanjutnya adalah tradisional, di mana aktor sosial juga harus memperhatikan norma dan juga hukum yang berlaku di sebuah golongan atau kalangan. Kita tidak bisa secara instan distract the people value in some area, karena kita tidak memiliki hak untuk itu, karena norma dan juga hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat itu murni dari banyak orang-orang yang sudah mendahului kita untuk menjalani hidupnya. Maka kita tidak bisa distract something at that point. Kita harus berusaha jika ada salah satu hal yang menyimpang dan kurang baik, kita benarkan dengan cara perlahan, seperti mengedukasi, seperti memberikan pemahaman dan memberikan pengertian bahwasannya hal inilah yang seharusnya dilakukan, seperti itu. Next. Oke, dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you very much, Mator Sekalangkong. Jikalau ada pemaparan yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena ini adalah PPT yang saya buat berdasarkan pengalaman dan juga pemahaman saya sebagai individu. Jadi jikalau teman-teman ada pertanyaan atau ketidaksepahaman, coba kita sharing bersama sekarang. Terima kasih banget. Oke, cukup menarik apa yang sudah disampaikan Mas Sandi. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Sandi. Cukup menarik yang tadi apa yang disampaikan Mas Haris Sandi tadi, bahwa using the international language untuk mempraktikkan bahasa-bahasa internasional. Kalau bisa mempraktikkan, saya cuma bisa satu nih Mas, bahasa apa ya? Bahasa Cina apa Jepang gitu. Apa? Jepang dah. Iya. Penciptaannya kan? Kamsianida. Kamsahamnida, Mas. Sianida kamu pikir berhubungan sama Iya, biar bisa mempraktikkan gitu, Mas. Sisya gitu. Di sini. Oke, karena ini juga waktunya udah habis untuk penyampaian materi yang pertama, tapi jangan lupa jika para peserta ingin menanyakan kepada pemateri pertama, silakan tulis saja di kolom komentar dengan format yang sudah ditentukan oleh panitia. Selanjutnya ini kita sudah terhubung dengan pemateri awal kita, Mas Gandhi. Halo Mas Gandhi, apakah suara saya kedengeran? Iya, kedengeran Mas. Oke, udah mendingan ya Mas? Iya, dari tadi itu saya minta maaf ya buat para peserta itu, karena sinyalnya itu loh, wifi-nya juga nge-lag gitu kan, kayak load dari tadi gitu. Oke, bagi teman-teman peserta, karena ini Mas Gandhi diskusinya secara mengalir, jadi nanti kalau memang ada pertanyaan yang pengen disampaikan secara langsung kepada Mas Gandhi, silakan raise hand, dan juga jika tidak ingin menanyakan juga melalui cek komentar, silakan ikuti format yang sudah ditentukan panitia. Oke Mas, langsung saja kita membahas, mungkin dari Mas Gandhi ada satu kata atau dua kata terkait dengan tema saat ini, yaitu generasi emas Perakita Bangsa. Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus gitu Mas? Monggo. Gitu ya. Tadi saya juga dapat dari beberapa penjelasan singkat dari pemateri pertama ya, dari Mas Haris Sandi. Sebenarnya udah dijelaskan ya panjang lebar terkait dengan tema pada hari ini, yaitu terkait dengan generasi emas Indonesia. Pemuda bisa apa, seperti itu ya. Ya kalau dari saya diambil dari sisi yang lain terkait dengan hal itu, ya kita sebagai pemuda bisa mencetak atau ide-ide atau gagasan bagi bangsa dan negara terkait dengan apa yang bisa kita lakukan dalam hal kepemudaan ya. Contohnya bagi saya sendiri seperti mengikuti beberapa kegiatan atau organisasi. Contohnya saya sendiri dalam hal bidang organisasi seperti duta kampus, atau berkaitan dengan acara-acara berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada di beberapa delegasi yang pernah saya ikuti, seperti itu Mas.
Nah, jadi itulah peran dari pemuda. Jadi pemuda ini adalah tonggak atau pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Ya harusnya dimulai dari mahasiswa, mulai dari mahasiswa atau bahkan jika kalau bisa dari siswa, kan ada yang namanya kader pilar mahasiswa, agent of change, itu agen perubahan atau social control, dan itu yang harus dimiliki oleh seorang pemuda seperti itu. Oke, dari penjelasan Mas Dandi tadi bahwa pemuda itu sebagai tonggak masa depan bangsa kita. Iya, benar. Jadi harus mengikuti, harus produktif dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa maupun yang lainnya. Nah, yang saya mau tanyakan Mas, kalau dilihat dari pembacaan CV tadi bahwa Mas Gandhi itu kebanyakan mengikuti volunteer gitu. Pastinya kalau Nah, volunteer iya, benar. keluar daerah. Nah, bagaimana cara kita manajemen dari diri kita sendiri untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baik itu dari kampus maupun dari yang luar. Padahal kan di situ Mas Gandhi tentunya udah keluar masuk daerah gitu, Mas. Iya. Jadi ini dari pemikiran saya sendiri terkait dengan mengikuti kegiatan relawan atau volunteer seperti itu, justru memberikan pengalaman yang lebih selain daripada di kampus. Karena ketika kita mengikuti acara kerelawanan seperti itu, kita itu dipertemukan dengan berbagai teman atau berbagai mahasiswa-mahasiswi yang berada di seluruh Indonesia. Ketika mengikuti volunteer Indonesian Youth Social Expedition, itu volunteer kegiatannya di Lombok atau Nusa Tenggara Barat. Nah, itu beberapa mahasiswa yang terpilih dari beberapa ribuan atau bahkan ratusan, itu diantaranya ada dari Universitas Airlangga, dari Universitas Surabaya, ada dari ITB, ada dari UB, ada dari UI, UGM, dan sebagainya, di seluruh Indonesia disatukan untuk membuat suatu gagasan perubahan terkait dengan daerah. Contohnya bagaimana sih untuk mengurangi angka kemiskinan, atau bagaimana sih untuk meningkatkan atau mempromosikan sosial culture budaya yang ada di daerah tersebut. Nah, ini yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu tidak cukup hanya di dalam kampus semata. Jadi harus ada pengalaman-pengalaman lebih di luar kampus. Di luar kampus, bahkan kalau misalkan bisa seperti Mas Ari Sandi, ada yang seperti saya baca di CV-nya juga ada pertukaran hingga ke Malaysia. Ini menurut saya suatu pencapaian sungguh sangat besar. Nah, itu yang harus dilakukan seorang pemuda, yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Seperti itu, Mas Sauki. Oke, jadi kita memang pengalaman di luar kampus itu jauh lebih banyak ya Mas daripada di kampus. Jadi nanti bagi teman-teman peserta jika ingin menambah wawasan atau yang lebih banyak, silakan ikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar kampus. Seperti nah, iya makanya. Tapi yang Mas, dari beberapa CV saya yang juga diberikan ke Masnya itu juga kebanyakan mayoritas kegiatan yang ada di luar kampus. Nah, jadi mengapa saya mengambil kegiatan di luar kampus? Karena bagi saya kalau misalkan hanya di dalam kampus, dari Universitas Trunojoyo sendiri ya, itu kurang kalau dibilang memberikan wadah sih memberikan, tapi tidak seluas seperti pencapaian yang diberikan oleh kampus-kampus lain. Artinya fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di kampus ini tidak memadai gitu. Jadi itulah mengapa pengalaman diperlukan untuk mengikuti kegiatan di luar kampus agar mencukupi atau memenuhi apa yang kita butuhkan sebagai mahasiswa, seperti itu. Menurut Mas Gandhi bahwa di di setiap kampus pastinya untuk menerima wadah dari semua mahasiswa itu berbeda kan ya Mas. Tetapi yang menjadi pertanyaan atau polemik dari kebanyakan mahasiswa itu, tapi ini cuma sebagian sih Mas. Banyak mahasiswa itu yang kadang merasa salah jurusan di tengah jalan karena itu ada paksaan dari orang tua. Tentunya itu memang ada faktor sosial dan juga yang lainnya. Nah, mungkin dari Mas Gandhi sendiri bisa memberikan solusi kepada yang salah jurusan di tengah-tengah jalan nih Mas, selaku mahasiswa, apakah harus diteruskan sesuai dengan perintah orang tua atau kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan luar kampus yang bidangnya bukan dari jurusannya itu. Ya gitu ya.
Ya gini ya Mas ya, sebenarnya juga banyak dari teman-teman dari Fakultas Hukum atau dari Fakultas Teknik, juga dari beberapa teman memang banyak ya yang mengatakan bahwa ketika udah semester 3, semester 4, semester atas tuh mengatakan bahwa salah jurusan. Gimana sih kok sepertinya ini bukan passion saya atau karena paksaan dari orang tua. Nah, ini yang dibutuhkan bagi siswa-siswi atau sebelum 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 memilih jurusan ini harus banyak pertimbangan. Memang ketika kita mengikuti pasar dan orang tua itu memang suatu hal yang baik ya, karena terkait dengan masa depan kita, karena ridho orang tua juga ridho Tuhan seperti itu. Namun juga kita harus mengetahui terkait dengan passion kita. Misalkan contohnya saya sebenarnya passion saya sendiri so di bidang apa ya? Di bidang seperti hitung-hitungan gitu. Tapi karena permintaan orang tua juga ya saya pelajari Mas. Menurut saya sih tidak ada yang namanya salah jurusan kalau kita memiliki semangat untuk terus berjuang. Contohnya seperti belajar di dalam atau belajar di luar kampus. Sebenarnya dalam dunia kerja itu ya, mayoritas yang paling dipilih itu soft skill daripada hard skill. Bahkan dalam penelitian Harvard University itu mengatakan bahwa 70% itu soft skill menentukan daripada hard skill. Karena ketika kita udah lulus dari kuliah, ketika udah wisuda, banyak pekerjaan-pekerjaan atau bahkan dari teman-teman tuh mendapatkan pekerjaan yang bukan dari passionnya. Contoh, ada dari Fakultas Hukum ketika kuliah masuk di atau menjadi pegawai bank. Atau misalkan di bidang ekonomi ketika itu masuk di bagian perusahaan yang bidangnya di bidang pertanian seperti itu. Jadi terkait dengan celah jurusan atau apa enggak itu tergantung dari kita sendiri Mas untuk memompa diri, untuk menambah kemampuan diri terkait hal itu seperti itu. Oke, jadi tidak ada kata salah jurusan jika kita masih mau berusaha, Tidak ada. belajar dan juga untuk menggapai masa depan kita. Oke, terus pertanyaannya gini Mas, apa namanya? Terkadang kita tidak itu yang masalah terkadang kita yang akan dihadapi di masa depan itu di masa yang akan datang tidak sesuai dengan passion kita. Contohnya ketika hukum masuk di suatu perusahaan atau bagaimana. Nah, apakah itu untuk mencapai masa depan itu yang harus dijadikan planning pertama atau yang menjadikan planning buku catatan kecil kita itu harus sesuai dengan passion kita atau salah satu bidang keilmuan yang kita pelajari saat ini? Kalau diutamakan sih sesuai bidang keilmuan Mas ya, karena ketika kita mengikuti atau mendaftar pekerjaan sesuai dengan passion atau bidang keilmuan, tentunya kita memiliki model terkait dengan pengalaman, terkait dengan pemahaman apa yang akan dipelajari. Nah, seperti itu. Jikalau kita mendapatkan suatu pekerjaan tidak sesuai dengan passion kita, mungkin kita akan belajar mulai dari awal. Contohnya seperti Fakultas Hukum, masuk pegawai bank, seperti itu. Tentu harus akan mempelajari dari awal terkait dengan manajemen atau administrasi seperti itu. Kalau saya sendiri sih, di Fakultas Hukum, banyak dari mahasiswa yang sampai semester 14 atau bahkan ada yang semester 12. Padahal dari beberapa fakultas mengatakan kalau Fakultas Hukum itu mudah. Pelajarannya gak ada hitung-hitungan, santai aja bisa lulus, tapi ketika saya menanyakan kepada kakak senior yang apa ya lulusnya telat itu, dia tidak mengatakan salah jurusan, mungkin karena dari segi kemalasan dalam berkuliah atau menganggap enteng. Nah, itu yang menjadi beban utama atau masalah utama seperti itu. Jadi kalau bagi saya sendiri sendiri berpendapat tidak ada yang namanya salah jurusan kalau kita mau berusaha untuk belajar mulai dari awal seperti itu. Oke, terima kasih atas apa namanya yang disampaikan Mas Gandhi tadi, bahwa kita udah hilangin mindset tentang salah jurusan atau gimana. Kalau kita masih mau berusaha, kita akan meraih yang namanya masa depan kita. Oke, dari tadi udah ada instruksi untuk yang mau menanyakan. Ini udah ada yang raise hand, ada Ruth Anjangsana. Halo Ruth Anjangsana. Apakah terhubung?
Ayo, Ruth Anjang sana. Oke, karena mungkin ada kendala, ya ini ada. Halo? Mungkin dari ini, dari direct Oh ya ini. message-nya nih. Oh ya. Ya silakan Ruth Anjang sana jika ingin menanyakan ke Mas Gandinya. Halo? Ya ya. Iya. Terima kasih untuk kesampaiannya. Saya izin bertanya untuk kedua narasumber. Menurut Kakak ini bekerja sesuai passion itu masih memungkinkan nggak sih di era sekarang gitu? Karena kan persaingan kerja itu juga sangat ketat gitu. Dan misalnya kalau kita ditawarkan pekerjaan yang tidak sesuai jurusan kita, itu lebih baik diambil atau tidak ya. Terus untuk mempersiapkan diri sebelum bekerja itu apa aja yang perlu disiapkan? Karena kan seperti yang kita tahu nilai akademis saja nggak cukup kan. Terus untuk sebenarnya seberapa penting sih berorganisasi itu dibandingkan dengan nilai akademis? Minta tanggapannya mengenai hal persenannya bagaimana gitu. Terima kasih. Oke, ini mungkin langsung disampaikan kepada Mas Gandhi, apakah pekerjaan kita harus disesuaikan dengan passion kita? Ya silakan, mau Mas Gandhi. Ya baik, terima kasih dari Ruth Anjang sana ya. Kalau dari saya sendiri ya diusahakan ya bekerja sesuai dengan passion atau kemampuan yang kita miliki. Nah, bagaimana sih terkait dengan kalau misalkan bekerja tidak sesuai dengan passion? Sebenarnya kita harus pintar-pintar memanfaatkan yang namanya peluang ya. Karena yang namanya pekerjaan itu atau rekrutmen dari pekerjaan itu tidak melulu atau tidak terus-menerus sesuai dengan passion kita. Tapi kalau misalkan selagi ada kesempatan untuk mengikuti itu, ya menurut saya sih nggak apa-apa kita ikuti sambil menunggu pembukaan rekrutmen untuk pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Terkait dengan persenan ya, kepentingan organisasi, seperti yang saya sampaikan tadi, saya berorganisasi atau soft skill itu 70% lebih besar daripada nilai akademik. Karena apa sih? Keutamaan daripada suatu IPK. Memang IPK daripada beberapa mahasiswa semacam mengagungkan gitu. Ketika kita memiliki IPK tinggi, otomatis kita akan mudah untuk mendapat pekerjaan. Padahal ketika kita di dunia kerja, itu yang paling utama yang dilihat yang IPK itu hanya sebagai administrasi saja atau semacam surat-surat yang untuk membuktikan bahwa kita itu telah lulus menjalani atau mendapatkan gelar. Selebihnya itu dibuktikan dengan kemampuan kita. Contohnya seperti public speaking. Kita mengikuti organisasi public speaking atau kita mengikuti organisasi hal-hal lain yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, inilah yang nanti dibutuhkan atau nanti yang akan sering diminta oleh beberapa perusahaan atau instansi untuk membuktikan kemampuan kita. Jadi bukan hanya sekedar IPK saja, seperti itu sih menurut saya, Mas. Oke, itu penjelasan dari Mas Gandhi. Jadi kita harus utamakan terlebih dahulu sesuai dengan bidangnya kita. Seperti itu. Jika memang bukan dari bidang kita harus persiapkan harus lebih ekstra seperti itu. Mungkin dari pemateri kedua, Mas Arisandi, ada yang mau ditambahkan dari penjelasan? Oke, saya akan sedikit menambahkan. Saya benar-benar setuju dengan Mas Gandhi bahwasannya kita bekerja itu seharusnya ya memang harus sesuai dengan passion kita. Karena apa? Bekerja kalau misalnya kita under pressure, kita tidak sesuai dengan passion. Kalau bisa mendapatkan pekerjaan sesuai passion, tapi berhubung sekarang eranya itu semua bisa dicari yang multitasking lah, multi-talent lah, dan hal segala macam, tentu
mencoba untuk fokus dalam passionnya. Kalau memang passion, maka dalami ilmu yang dimiliki. Coba upgrade terus apa yang dimiliki. Misalkan kita punya passion dalam bidang akuntansi, maka cobalah ikut berbagai pelatihan akuntan. Ikutlah berbagai seminar akuntan, ikutlah berbagai sertifikasi. Maka added value kalian itu lebih besar dan kalian akan lebih dinotis. Jika hanya kalian berasaskan, oh saya suka ini, saya benar-benar lulusan dari ini, dan saya bisa bekerja di sini. Bisa aja itu gak cukup. Kita harus benar-benar mampu dan juga outstanding untuk bisa dinotis orang agar sesuai dengan apa yang mereka mau, seperti itu. Dan untuk kelebihan apa yang harus dimiliki oleh fresh graduate dan juga kesiapan kita untuk bekerja, benar kata Mas Gandhi, keterampilan soft skill adalah yang paling penting, dimana benar kalau misalkan administrasi itu ya cuma hanya melihat transkrip nilai, bukti kelulusan dan juga berkas-berkas lain. Tapi yang menentukan itu kalian diterima atau tidak adalah sesi wawancara, tes psikotes dan segala macam. Psikotes menentukan apakah kalian benar-benar sesuai dengan pekerjaan yang kalian mau dan apakah kalian benar-benar tepat untuk ditempatkan di suatu posisi, karena right place for right human. Jadi suatu tempat itu dikhususkan untuk orang-orang yang benar-benar ahli dan juga memang di bidangnya. Jadi cobalah untuk lebih membuka wawasan kita, bahwasannya kita harus lebih rajin untuk berorganisasi, meningkatkan soft skill, seperti itu. Oke, luar biasa. Selanjutnya mungkin ada yang mau untuk Mas Gandhi terkait, karena ini diskusinya mengalir ya Mas. Ini dari pertanyaan saya, apakah kita seorang mahasiswa itu harus banyak-banyak latihan atau banyak-banyak berkompeten dalam seluruh bidang atau gimana, sehingga kita nanti pada masa yang akan datang itu kita enak untuk memilih salah satu bidang gitu Mas. Apa kita harus fokus pada satu tujuan atau kita harus mencoba seluruh dari semua bidang? Gitu. Kalau saya sih gini Mas, kalau terkait dengan tujuan ini memang kita sebagai mahasiswa itu ke depannya harus memiliki tujuan. Contohnya seperti saya sebagai lulusan Fakultas Hukum itu ada 2 pilihan tujuannya. Yang pertama, kalau penegak hukum, yang kedua bisa menjadi akademisi. Nah, bagaimana cara mendapatkan 2 pekerjaan ini? Yang pertama, sebenarnya sih terkait dengan skill yang diutamakan ya, skill yang dibutuhkan pada masa ini. Yang pertama, teknologi informasi. Jadi kita harus tahu terkait dengan komputer. Yang kedua terkait dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Nah, itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Yang ketiga itu terkait dengan public speaking. Dan yang keempat itu terkait dengan ikut digital marketing. Buat saya 4 komponen inilah. Apa password code? Password code-nya apa, Rel? Coba, jadi 4 hal inilah yang menjadi komponen utama ketika kita ingin melamar pekerjaan. Yang pertama terkait dengan leadership, kepemimpinan. Yang kedua terkait dengan bahasa asing. Yang ketiga juga terkait dengan cara di depan umum, yaitu public speaking, seperti itu. Jadi menurut saya itu saja Mas ya, yang saat ini dibutuhkan dalam dunia kerja, seperti itu. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini dari Untuk pertanyaan, dia nanti panitia akan memilih 3 penanya terbaik nanti. Oke. Mas, karena ini kan diskusinya juga dengan Mas Gandhi. Mungkin bisa kasih solusi gitu Mas, karena di sini masih banyak
orang-orang yang memang jadi fresh dari kita masing-masing gitu. Maksudnya gimana? Bisa itu ulang, maksudnya kayak agak macet. Pertanyaannya diulang, Mas. Untuk mahasiswa yang memiliki fresh graduate atau yang Iya, mahasiswa fresh graduate. ya itu untuk pas jadi fresh graduate itu apa Mas Gandhi bisa kasih itu, Mas Gandhi bisa itu solusi atau penjelasan terkait dengan itu? Nah, ini kalau dari saya sendiri ya, berbicara terkait dengan pengalaman, sebenarnya apa yang kita capai, apa yang kita raih, apa yang kita persiapkan ketika mahasiswa ini, itulah yang bisa menjadi pandangan masa depan kita, Mas. Karena jujur saja, pekerjaan yang saya dapatkan sekarang ini juga tonggak atau apa ya, hasil yang telah didapatkan setelah saya sendiri belajar dengan tekun, baik di kampus atau di luar kampus, dan saat inilah yang hasil yang saya peroleh gitu. Kalau misalkan terkait dengan bidang apa yang harus dipelajari, yang seperti saya katakan tadi ya, terkait dengan public speaking itu harus dikuasai, terkait dengan ilmu komputer, teknologi informasi, bahasa asing, dan kemampuan-kemampuan khususnya ya bagi teman-teman yang nantinya ingin mengikuti CPNS atau pegawai BUMN atau bahkan sekolah kedinasan lainnya, menurut saya sih tidak jauh berbeda ya dengan ketika kita mengikuti seleksi CPNS. Karena saya sendiri ya itu ada beberapa tahapan. Pertama ada tes administrasi. Yang kedua ada tes yang namanya tes kemampuan dasar. Seleksi kemampuan dasar itu justru seleksi kemampuan dasar ini di luar bidang dari kemampuan saya sendiri. Contohnya ada tes intelijensia umum. Tes intelijensia umum ini berkaitan dengan hal-hal ekonomi, baik perhitungan atau terkait dengan manajemen waktu, analisa, dan hal-hal berkaitan dengan dunia ekonomi itu keluar. Yang kedua juga ada tes wawasan kebangsaan. Nah, ini kemampuan wawasan kebangsaan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Jadi kita harus paham betul terkait dengan sila-sila Pancasila dan batang tubuhnya. Itu jika kita relevansikan atau jika kita terapkan di dunia realnya itu seperti apa. Yang ketiga juga ada tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini merupakan waktu. Nah, jadi soal-soal itulah yang keluar ketika kita nantinya akan mengikuti tes kedinasan atau tes CPNS atau tes BUMN dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Terkait dengan bidang-bidang secara umum ya kuasai public speaking, bahasa Inggris, terus yang ketiga teknologi informasi, komputer. Oke, jadi persiapan kita memang jadi seorang mahasiswa seperti apa yang sudah disampaikan Mas Gandhi tadi, kita harus persiapan bahasa harus banyak dikuasai, terus teknologi informasi tentunya ya. Oke, ini juga bahwa kita kan untuk menggapai masa depan sebagai penerus bangsa itu harus memiliki pola pikir yang positif seperti apa yang sudah disampaikan Mas Arisandi tadi. Nah, pertanyaannya
bagaimana sih Mas cara memiliki pola pikir yang tanggap sehingga kita itu bisa membuahkan hasil yang ingin. Pertanyaan untuk Mas Adi Sandi ini Mas ya. Enggak, ini langsung ke, karena ini masih sesinya Mas Gandhi. Jadi Oh gitu. yang mau saya tanyakan itu kan kalau kita seperti yang sudah disampaikan. Jadi ininya terkait dengan optimisme ya. Iya Mas, terkait dengan jadi gini Mas, terkait dengan optimis dari yang harus kita persiapkan dari sekarang. Itu. Jadi gini, terkait dengan bagaimana sih kita untuk memiliki pola pikir tanggap atau pola pikir yang optimis terkait dengan masa depan. Kalau dari saya sendiri, yang pertama kita ya harus mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memanage waktu dengan baik, bagaimana kita terus menopang kemampuan diri kita sendiri seperti belajar dengan rajin, belajar dengan tekun di kampus ataupun belajar ketika di luar kampus. Jadi memang memiliki optimisme yang tinggi yaitu dari kita sendiri Mas. Di belajar seperti itu. Tentu kita tidak akan memiliki optimisme kalau kita sendiri tidak memiliki kemampuan untuk itu. Namun ketika kita memahami kemampuan apa yang kita miliki, ketika kita sudah memiliki modal seperti itu, tentu nantinya akan mudah bagi kita untuk memahami dan tentunya akan mensugesti kepada diri kita sendiri untuk memiliki kemampuan terkait dengan seperti Sauki sampaikan tadi seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasan dari Mas Gandhi. Karena ini memang sudah waktu dari Mas Gandhi sudah habis untuk menyampaikan materinya. Mungkin langsung saja kepada sesi kedua. Ini memang dari tadi ada yang ngelis banyak pertanyaan, cuma di sini ada Ruslina Sihom. Mungkin langsung bisa disampaikan pertanyaannya, bisa kepada kedua pemateri. Halo. 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 Ya, langsung kepada saya dimukanya. Halo. Untuk suara masih banyak gangguan kayaknya. Mungkin kalau misalkan nggak bisa langsung suara, bisa dipesan teksnya ini aja Mas ya. Halo. Iya, bisa dipesan teks saja. Halo. 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 Iya. Ini ada mudah kan sikap kedengeran. Silakan. Iya. Selamat pagi. Saya Ruslina mau bertanya. Ya. Bagaimana kebanyakan dari yang saya lihat dari anak-anak zaman kuliah sekarang tuh jurusan mereka ambil itu adalah tidak sesuai passion mereka, dan kadang-kadang kalau kita tanya kenapa mereka mau ngambil itu juga nggak tahu kenapa gitu, dan kebanyakan sampel. Terus jika sudah seperti itu, misal masuk ke dalam suatu jurusan tapi tujuannya apa,
gimana ya cara menentukan passion kita di masa kuliah itu supaya kita tahu nih, oh kedepannya kita mau kerja apa gitu, kita mau ngapain setelah lulus tuh ngapain. Pengalaman kakak nih setelah lulus kuliah itu gimana cara Anda menentukan pekerjaan pertama Anda, apa yang Anda ini pertimbangkan gitu menjadi pekerjaan pertama itu, hal-hal apa aja yang harus dilihat gitu. Ya, kemudian saat masa kuliah ini seberapa penting sih sikap keingintahuan mahasiswa gitu supaya bisa mendapatkan informasi-informasi dan nggak hanya. Oke, langsung saya jawab aja Mas Sauki ya. Oke, monggo Mas. Informasi. Oke, jadi gini. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaannya Mbak Ruslina ini, bagaimana sih kita menemukan passion kita, dan bagaimana juga untuk ketika kita merasa salah jurusan atau gimana penyelesaiannya seperti itu ya. Bagi saya sendiri sebenarnya untuk menemukan passion kita itu bukan di saat kita kuliah. Justru passion itu ditemukan atau harusnya kita masih sekolah sebelum masuk ke jenjang perkuliahan. Seperti secara tolak ukurnya secara kasar ya, itu melalui nilai raport. Nah, dari nilai raport itu kan ada berapa mata pelajaran atau ada berapa pelajaran yang bisa kita analisa seberapa mampu sih kita dalam mengikuti sesi belajar mengajar di sekolah. Contohnya misalkan ketika dari teman-teman atau misalkan ada yang masuk kelas IPA atau pembidangan atau pemfokusan terkait dengan kemampuan yang kita miliki atau kemampuan kemampuan atau passion yang kita miliki. Nah, sebenarnya dari itu yang bisa ditentukan oleh mahasiswa sebelum masuk ke dunia kampus. Misalkan contohnya si A ketika masih bersekolah memiliki kemampuan nilai fisika, matematika, ekonomi, dan rata-rata di bidang hitung-hitungan yang cukup baik dibandingkan nilai lainnya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan ketika kita masuk dunia perkuliahan. Contohnya bisa masuk ke jurusan ekonomi. Kalau saya sendiri ya, di samping juga sebenarnya juga mampu di bidang matematika, fisika, dan hal lainnya. Tapi karena dinilai raport dan kemampuan dari beberapa guru sarannya untuk masuk di bidang hukum, nah jadi saya setelah diskusi dengan orang tua juga, dengan beberapa teman, akhirnya masuk di dunia fakultas. Karena basic saya, kemampuan saya, yang saya lihat sendiri selama sekolah itu di bidang itu, keluarga seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau misalkan udah terlanjur masuk fakultas dan kita merasa salah jurusan, ya seperti yang saya nyatakan yang di awal tadi, kita mengulang dari awal, kita harus memiliki sikap optimisme, harus memiliki semangat untuk belajar lebih lagi daripada mahasiswa-mahasiswa kebanyakan lainnya yang mungkin sesuai dengan passionnya. Nah, terkait dengan masa depannya kita, misalkan kita masuk dunia, udah terlanjur masuk fakultas yang tidak sesuai dengan passion, dan ternyata bagaimana sih masa depan pekerjaan saya nanti ketika saya udah salah jurusan seperti ini. Nah, itu yang kalau dari saya sendiri sih, ya jalani sesuai dengan apa gelar yang kalian miliki. Contohnya misalkan fakultas ilmu pendidikan. Nah, dan kalian merasa itu merupakan salah jurusan, ya tetap kalian harus terus belajar bagaimana untuk menggeluti fakultas atau materi yang dipelajari selama perkuliahan. Menurut saya sih seperti itu, Mas Sauki. Oke, jadi itu ya penjelasan langsung dari Mas Gandinya. Mungkin dari Mas Arisandi bisa menambahkan dari apa yang sudah disampaikan Mas Gandhi tadi terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih. Saya sepakat sekali dengan Mas Gandhi bahwasannya kalau kita ingin tahu passion kita, itu kita harus memahaminya dan juga udah paten paham
dari sebelum kita masuk perkuliahan. Nah, saya dulu mau bagi cerita. Saya kasusnya ini hampir sama dengan kebanyakan mahasiswa, di mana saya juga out of the record, out of the track. Bahwasanya dulu saya anak yang IPA sekali, saya yang saintek sekali, kok tiba-tiba masuk ke jalur sosial gitu. Oleh guru-guru fisika. Saya dulu berpikirnya passion saya itu di bidang IPA. Bahkan saya SNMPTN memilih untuk mengambil di jurusan kedokteran hewan ataupun di farmasi. Tapi sebelum itu saya sudah pernah ikut tes potensi akademik TPK di tempat usaha saya, dan di sana dipetakan bahwasanya sebenarnya saya lebih cocok di bidang sosial, di mana saya lebih cocok untuk memasuki dunia kampus jurusan psikologi dan semacamnya. Tapi saya tidak percaya karena saya kekeh dengan passion saya. Akhirnya pada waktu itu saya gagal dalam semua hal, gagal di SNMPTN bahkan SBMPTN dan tidak mendapatkan kedua-duanya. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan saya di manajemen UTM. Hal inilah yang menjadi turning point bagi saya bahwasannya sebenarnya passion itu bukan berarti apa yang kita suka itu disebut passion, tapi potensi akademik adalah naluriah yang kita miliki, skill yang kita miliki secara terpendam dalam diri kita yang bisa saja dilihat setelah kamu melakukan intensitas pengkajian lebih dalam lagi terhadap diri kamu. Karena belum tentu apa yang kita rasakan pada waktu itu bisa menjadi jalan utama yang bisa kita lakukan. Karena memang sejatinya saya tipikal orang yang sosial, saya lebih deskriptif orangnya, saya yang lebih sosial orang dengan hitung-hitungan dan segala macamnya. Tapi waktu itu saya egois dan juga untuk keinginan saya dan akhirnya gagal, dan hal itulah yang menjadi pembelajaran bagi saya. Belajar lagi sama seperti apa yang dikatakan Mas Gandhi, bahwasannya dari awal jangan sampai hal menentukan jalan karir kita setelah lulus. Kalau misalkan kita kuliah di luar passion kita, sebenarnya kalau kita bekerja itu fokusnya itu bakal terpecah tentang passion dan juga kebutuhan. Jikalau teman-teman mendapatkan kesempatan untuk bekerja, maka bekerjalah. Karena saya ada pernah dibilang sama kating-kating saya, bilang bahwasannya sekarang itu yang namanya pekerjaan itu kerjain apa yang kamu dapat atau dapetin kerjaan yang kamu inginkan. Dan ini adalah dua pilihan, bahwasannya kamu mencoba tentukan mimpi kamu, seperti yang saya sebutkan tadi. Mimpi kamu itu apa? Kalau memang mimpi kamu benar-benar kamu tanamkan erat-erat, maka kejarlah sampai habis gitu. Kejarlah sampai titik tertinggi dari usaha yang kamu lakukan. Kalau misalkan kamu udah benar-benar berjuang dan berusaha tapi gagal, berarti itu bukan jalanmu. Cari jalan lain dan persiapkan alternatif lain. Dan sebagai contoh nih ya, saya setelah lulus, saya akan mencoba untuk mendapatkan S2 saya di bidang yang selinier dengan pendidikan saya sekarang. Kalau tidak, saya akan mencoba untuk peruntungan PCPM Bank Indonesia, atau tidak, saya akan mencoba untuk membuat bisnis sendiri. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal kamu menemukan passion kamu. Bukan berarti kita tidak fokus dengan satu hal, tapi kita membuat antisipasi. Misalkan kita tidak bisa meraih satu hal, kita tidak akan terlalu kecewa karena kita sudah mempersiapkan hal-hal lain, seperti itu. Jadi, kalau misalkan kalian saat ini di kampus merasa salah jurusan, tak apa, coba kalian terima, pahami betul kondisi kalian saat ini, dan coba stand up kembali, bahwasannya renungkan kembali bahwasannya ini adalah jalan terbaik yang diberikan oleh Tuhan, dan saya harus bersyukur. Setelah itu, lanjutkan apa yang akan menjadi resolusi ke depannya untuk diri saya sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Jadi renungkan ya Mas, renungkan bisa bila salah jurusan atau apa, pasti kedepannya akan lebih baik lagi. Benar sekali, benar. Oke, ini karena banyaknya pertanyaan yang ketimbun, dari panitia udah memilih beberapa pertanyaan.
Yang pertama itu ada khusus untuk Mas Ari Sandi katanya. Dari bulan UTM. Ketika kita, boleh baca ya Mas pertanyaannya? Ketika kita hanya fokus untuk satu potensi, seperti kata Kak Ari Sandi tadi, apakah kita masih bisa survive dengan hal itu? Lantas, menurut Kak Ari Sandi, apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui dan menggali potensi kita agar kita tetap bisa bersaing dengan orang-orang yang di luar sana? Oke. Terima kasih banyak, Wulan. Ini kayaknya saya kenal orangnya ini, Wulan Safitri kalau nggak salah ini ya. Jadi, terkait dengan sebuah pekerjaan dan juga bentar. Oke. Apakah kita masih bisa survive dengan hal itu, misalkan kita fokus dengan satu potensi? Jadi, menurut saya bisa saja, asal kita memaksimalkan potensi itu sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Karena apa? Ketika kita outstanding, maka kita akan ternotis, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi. Tapi misalkan kamu hanya setengah-setengah, ya mungkin bisa saja kamu bisa menemukan hal-hal lain. Karena sejatinya kan kemampuan orang berbeda-beda. Ada yang memang terlahir dengan keistimewaan, mereka lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk menangkap hal yang di luar nalar. Maka orang-orang itu akan terlihat, wow, cerdas, jenius, dan hal selainnya. Tapi kalau misalkan kita memang dikaruniakan keadaannya seadanya, dan kita hanya bisa berusaha yang terbaik dari kita, maka lakukanlah dengan expand kemampuan kita yang lain. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan kamu memang ingin tekun di dalamnya, maka kamu juga harus rasional di sana lebih banyak juga, dan banyak juga orang-orang yang sama tekunnya dengan kamu. Dan di sana hanya orang-orang yang beruntung. Jadi, semua tempat dan semua pekerjaan di dunia ini adalah sudah digariskan. Maka udah benar-benar jalannya, misalkan ada pepatah mengatakan the right place for the right human. Jadi jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan siapapun, tapi mencoba reflecting diri kamu, apakah memang saya sudah benar-benar melakukan yang terbaik atau tidak. Misalkan kamu bertanya bisa survive atau tidak, bisa. Dengan cara apa? Ya tekunlah, sangat tekun. Kalau misalkan memang bukan rezekinya di sana, gak apa-apa. Coba kamu expand potensi-potensi lain. Seperti itu. Terus kalau misalkan cara untuk kita menggali potensi, yang pertama adalah saya selalu melakukan renungan diri. Karena potensi itu tidak bisa sekelibat kita lihat, oh kita punya potensi ini, oh kita bisa begini. Karena awal-awalnya saya itu tidak bisa selancar ini berbicara di depan publik. Saya adalah tipikal orang yang introvert dulu, bahkan saya tidak bisa berkeringat basah sampai sekujur tubuh saya gemetar ketika menggunakan mic. Tapi saya menemukan jati diri saya ketika saya merenung, apakah saya benar-benar layak atau saya benar-benar cocok memegang mic? Apakah saya benar-benar cocok untuk menjadi seorang yang bisa berbicara di depan orang banyak? Nah, setelah renungan itu, maka kamu akan memahami, oh berarti ternyata iya ya, sebenarnya aku bisa, cuman aku missing something, mungkin missing keberanian, mungkin missing motivasi. Jadi, cobalah untuk memoles motivasi dan keberanian kamu agar bisa show off, sehingga pada akhirnya kamu akan menemukan jati diri dan juga potensi yang sesungguhnya dari diri kamu. Seperti itu. Jadi jati diri itu timbulnya itu ditemukan dan diasah, bukan hanya sekedar dilihat sekelibat, oh anak ini punya potensi. Bisa aja seperti itu, tapi tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi usahakan coba reflecting diri kamu, bercerminlah apa saya bisa atau tidak. Kalau misalkan memang bisa, go ahead. Kalau tidak, cobalah berputar kembali apa yang bisa kamu lakukan ke depannya, seperti itu. Oke, cukup bagus ya dari penjelasan Mas Ari Sandi tadi. Nah ini selanjutnya ada pertanyaan gitu kepada Mas Gandhi dari siapa ini? Dari Dimas MH Tamrin. Pertanyaannya, kita belum mengetahui sampai kapan masa krisis akibat pandemi ini. Bahkan tahun depan juga masih ada
bayang-bayang ada risiko PHK akibat krisis. Artinya peluang pekerja semakin berkurang. Lalu di masa sekarang ini, perlukah kita menjadi orang yang oportunis, ikut berbagai macam organisasi demi peluang di masa depan? Khusus Mas Gandhi. Baik. Ya, silakan Mas. Baik Mas ya. Jadi dari saya sendiri ya, karena ketidakpastian terkait dengan masa depan karena adanya pandemi ini, menurut saya sih selama itu bisa memompa atau menambah kemampuan diri kita sendiri ya, gak masalah ya untuk kita mengikuti hal itu. Karena juga pada dasarnya ya kita harus juga pintar-pintar melihat peluang kita di masa depan. Karena kita kan tidak mungkin menunggu dan terus menunggu dengan adanya pandemi ini sampai kapan berakhir. Bahkan berbagai negara pun di dunia tidak bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi ya bagi saya sendiri sih nggak masalah kalau misalkan kita mengikuti berbagai organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Kalau bisa kalau bisa sih ya kita harus konsisten dengan hal itu, baik setelah pandemi usai ataupun tidak, ya kita harus tetap mengikuti hal itu. Menurut saya sih seperti itu Mas Sauki. Oke, jadi itu ya untuk pertanyaan di tengah pandemi ini apa yang harus kita lakukan, ya kita harus mengikuti seperti itu ya Mas. Jadi mungkin karena ini waktunya sudah habis, untuk materi pertanyaan yang banyak ini, mohon maaf dari semua peserta yang sudah nanya karena tidak bisa dibacakan satu persatu. Mungkin nanti lain kali pada webinar volume ke-6 dari Gandhi UTM mungkin nanti bisa hadir lagi untuk para peserta. Oke, terima kasih kepada semua peserta dan juga kepada kedua pemateri yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini, tentunya kepada Mas Arisandi maupun kepada Mas Gandhi yang merelakan waktunya di tengah kesibukannya, selain yang ada di kantor maupun dari Mas Arisandi yang sedang mengurus beberapa hal. Oke, kesimpulan pada pagi hari ini yang pertama itu dari Mas Arisandi bahwa kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk kemajuan isu di masa yang akan datang. Tetapi meskipun di masa yang akan datang akan ada kemajuan teknologi, jangan sampai kita diperbudak oleh digital itu sendiri. Bagaimana kita harus yang menjalankan digital itu sendiri, seperti itu. Terus kesimpulan yang bisa diambil dari Mas Gandhi selaku pemateri kita hari ini, bahwa kita sebagai pemuda itu adalah tonggak penerus bangsa. Kalau kita mempermasalahkan kita salah jurusan atau permasalahan kita tidak bisa dihadapi, tidak bisa manajemen diri sendiri, ya harus kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Karena tidak ada kata yang salah dari diri kita sendiri kalau kita masih mau berusaha. Seperti itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Terima kasih sekali lagi kepada kedua pemateri kita yang sangat hebat. Tepuk tangan dulu kepada Mas Arisandi dengan Mas Gandhi. Terima kasih ya Mas Gandhi sama Mas Arisandi. Sama-sama Mas Sauki. Oke. Terima kasih. Oke, hadirin pada semua peserta, alhamdulillah semua rangkaian pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik dan kita juga mendapatkan beberapa ilmu tambahan dari kedua pemateri yang sangat hebat kali ini. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua pemateri yang sudah menyampaikan materi yang sangat berguna ini, dan tidak lupa pula kepada semua peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir. Dan diingatkan lagi kepada para peserta yang untuk mengisi link presensi yang sudah dikirim oleh panitia, karena itu adalah rekapan untuk mendapatkan sertifikat kepada semua peserta. Dan dari hasil dari beberapa pertanyaan tadi, ada panitia sudah merekap nama-nama
peserta sebagai penanya terbaik pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ruth Anjangsan, yang kedua ada Ruslina Sihombing, dan yang ketiga Dimas MH Tamrin. Kepada yang bertiga tersebut, silakan untuk menghubungi panitia yang ada di grup WhatsApp, para panitia salah satunya, untuk nanti akan diberikan apresiasi seperti itu. Dan untuk sebagai kenang-kenangan bagi kita semua, mohon untuk semua peserta untuk menghidupkan videonya sebagai bahan dokumentasi pada pagi hari ini. Jangan lupa senyum, keep smile. Oke, sekali lagi kepada semua peserta untuk mengaktifkan videonya untuk dokumentasi pada pagi hari ini. Kita hitung ya, dari ini masih belum jelas semua. Oke, kita hitung aja, hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya berikan apresiasi kepada teman-teman peserta pada pagi hari ini telah mengikuti rentetan acara dari awal sampai akhir. Oke, kita berikan aplaus bersama. Oke, hanya itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Saya Sauki Agung Firmanda selaku pembawa acara maupun sebagai moderator pada pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.